Siapa yang merasa belakangan itu toko online itu sepi? Sepi traffic, sepi orderan. Ya udah pasti ketika sepi traffic, udah pasti sepi orderan lah ya. Nah, ini kenapa ya? Kok tiba-tiba sepi begini? Gak jelas banget. Gara-gara apa sih? Kok sepi? Bikin stres aja. Namanya kita habis event 12-12 nih kemarin, 12 Desember 2022. Setiap tanggal angka kembar 12-12 itu adalah puncak Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Banyak promosi dan sebagainya. Nah, orang-orang itu atau buyer bisa dibilang ya, itu menghabiskan duit banyak sekali untuk menggebuk, bukan menggebuk ya, kayak kesannya gimana banget ya. Lebih tepatnya kayak belanja gila-gilaan lah. Udah gitu, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita bisa bilang, itu Imlek atau Chinese New Year. Kalian tahu dong Chinese New Year itu apa? Ya, tahun baru Cina, teman-teman. Gak perlu gue jelasin lagi kenapa sih tahun baru Cina bisa dibilang itu adalah salah satu dampak yang membuat toko online itu belakangan jadi sepi. Ya, orderan menurun karena hal-hal tersebut. Jadi dua hal tersebutlah yang membuat orderan dan traffic menurun karena orang itu udah belanja habis-habisan. Apalagi kemarin orang habis kasih angpau-angpau. Jadi ya gimana, udah gitu kan toko offline sekarang udah pada buka, mall-mall udah berjalan dengan normal, sehingga orang-orang juga udah mulai rutin untuk ke mall, belanja di mall. Itu adalah hal yang wajar, tapi orang tetap akan belanja online. Tapi kalau misalnya bilangnya karena 2023 resesi, sama sekali enggak, karena bisa dibilang untuk online sendiri di tahun 2022 Desember dan Januari ini, itu gede-gede semua omsetnya. Tapi di bulan Desember 2022 kemarin itu omsetnya gila-gilaan. Jadi kalau lu ngomongin soal resesi, itu nggak valid sama sekali. Apalagi udah pernah gue bahas di video-video gue sebelumnya. Kita preview sedikit ya. Bank Indonesia atau BI mencatat total nilai transaksi e-commerce per akhir November 2022 telah mencapai sekitar 435 triliun. Ini sekitar 88,9% total nilai transaksi e-commerce 2022. Karena datanya baru ada di bulan November 2022, jadi yang bulan Desember nggak bisa gua dapat datanya. Tapi gue tau banget secara omset itu gila banget juga di tahun 2022 di bulan Desember. Tapi kalau misalnya kita lihat angkanya sih ngeri banget ya. Kok nilai transaksi bisa sebegitu besarnya? Ini udah bukan keheranan lagi, karena memang segitu teman-teman. Gak usah jauh-jauh deh, dari toko gue pribadi, dari toko-toko yang konsultan sama gue, yang gue handle tokonya, itu nilai omset aja itu bisa miliaran. Miliarannya berapa? Gak bisa gue sebut, silahkan kalian tebak sendiri. 1 miliar kah? 2 miliar kah? 3, 5, 10 miliar? Ya, intinya sih miliaran teman-teman kalau kita gabungin semua tokonya ya. Kalian tebak sendirilah. Nah, itu baru gabungan toko gue dan beberapa toko konsultan yang gue handle. Dan toko konsultan yang gue handle itu gak banyak teman-teman. Karena setiap batch gue cuma menerima 3-5 saja. Karena kalau terlalu banyak nanti juga nggak fokus. Tapi di luar itu kan juga banyak toko-toko online yang omsetnya gede-gede. Yang kayak brand-brand ternama, itu kan omsetnya gede-gede tuh. Nah, itu aja bisa sampai miliaran atau puluhan miliar. Sehingga kalau misalnya faktor eksternal itu karena resesi, itu tidak mungkin sama sekali ya. Di lain sisi, memang kita nggak bisa mengharapkan tiap bulan akan selalu rame. Namanya dunia retail, pasti ada bulan-bulan sepinya. Tergantung kategori juga ya. Tapi sebelum gue kasih tau nih soal solusinya gimana, karena kita nggak mungkin cuma diam kalau misalnya lagi sepi. Nah, teman-teman like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada dunia digital, khususnya untuk jualan online kali ini. Jangan pelit like teman-teman, karena gue lihat kalian tuh pelit sekali untuk like teman-teman. Kayak yang nonton bisa ribuan atau puluhan ribu, tapi like-nya tuh cuman 80, 100, 200, itu terlalu kecil untuk views yang segitu banyak. Jadi teman-teman jangan pelit untuk like. Jadi solusinya apa kok? Jadi di sini gue punya dua solusi. Apa sih yang harus kita lakukan ketika orderan dan traffic sedang menurun? Jadi selalu ada solusi. Tapi di lain sisi juga namanya dunia retail, namanya kita bisnis, itu naik turun adalah hal yang wajar. Yang penting kita terus berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik untuk bisnis kita. So, jadi di sini ada dua solusi. Yang pertama adalah manfaatkan potensial buyer. Maksudnya gimana sih manfaatkan potensial buyer? Buyer itu ada berbagai macam ya teman-teman ya. Tanpa kalian sadari, sebenarnya toko kalian itu sudah mendapatkan banyak potensial buyer. Cuman terkadang kita tuh lupa mengenai hal-hal tersebut. Dari pembeli yang hanya memasukkan produk jualan kamu ke keranjang, atau ketika ngelakuin check out tapi lupa melakukan pembayaran, atau pembeli yang sudah pernah belanja di toko kamu. Kita terkadang lupa untuk memfollow up
atau mengingatkan atau memberitahu mereka lagi, teman-teman. Kita di sini hanya berfokus untuk mencari buyer baru terus. Jadi caranya gimana untuk mengingatkan mereka untuk belanja lagi di toko kita? Yang pertama, broadcast chat, di mana kalian bisa mengingatkan ke mereka lagi nih, teman-teman. Kayak kita bikin atur konten broadcastnya untuk kasih tahu ke mereka, nih silahkan belanja, lagi ada promo apa. Atau mungkin, Kak, jangan lupa ya untuk ngelakuin check out. Kak, kenapa nih kok dibatalkan? Silahkan di check out kembali, kayak gitu teman-teman. Lalu yang kedua, kita follow up satu persatu bayarnya. Memang kesannya kayak capek banget. Tapi kalau misalnya satu-satu, kita kan akan lebih private. Kita bisa chat, Kak, kemarin itu lupa ngelakuin check out, kenapa? Apakah ada kendala? Lalu kalau dibatalkan, Kak, ini dibatalkan, apakah mau reorder lagi? Atau pembeli yang sudah pernah belanja, Kak, kita lagi ada produk baru nih, Kak, kita lagi ada promo nih. Bisa ingetin ke mereka lagi supaya akhirnya mereka mau belanja lagi, teman-teman. Itulah yang kita lakukan supaya kita bisa naik lagi nih secara traffic dan orderannya. Ya, bisa lumayan banget lah, teman-teman. Biasa karena dalam bentuk broadcast chat atau ketika memfollow up customer, itu bisa meningkatkan 10-20% orderan kamu, teman-teman. Jadi dari traffic dan omset juga akan meningkat kalau misalnya kalian memfollow up customer potensial tersebut. Ingat, 10-20% itu gede sekali, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian kehilangan potensial buyer tersebut. Tapi di lain sisi, customer juga akan merasa lebih diperhatikan. Terkadang dia juga lupa, dia akhirnya mengingat lagi setelah kalian remind lagi ke mereka. Jadi kedekatan hubungan kalian dengan customer akan semakin baik. Jadi mereka akan memberikan bintang-bintang yang positif juga ke depannya untuk toko-toko kalian. Atau mungkin dia bisa jadi buyer yang langganan di toko kalian. Nah, pertanyaan gue adalah, apakah kalian sudah melakukan hal tersebut atau belum? Coba komen. Yang kedua, voucher and discount toko. Nah, ini yang suka dilupakan sama teman-teman di sini, teman-teman seller semua ya. Jadi jangan lupa untuk membuat voucher dan discount toko. Di saat traffic dan orderan sedang sepi seperti ini, kita bisa manfaatin produk-produk yang best seller di toko kita. Kita bisa kasih voucher lagi, kita bisa diskonin lagi untuk produk-produk yang best seller. Karena udah pasti untuk produk-produk yang best seller itu akan jauh lebih mudah untuk menjualnya daripada produk-produk baru. Betul dong, apalagi ketika traffic sedang rendah seperti ini, ya kita bisa manfaatin produk-produk yang best seller aja dulu, daripada kita fokusin ke produk baru, karena emang traffic lagi sepi. Jadi untuk toko gue pribadi dan toko-toko yang gue handle sebagai konsultan, gue selalu set up nih, bikin voucher, bikin discount untuk di saat seperti ini. Supaya apa? Supaya dapat meningkat lagi nih orderannya. Ini gue kasih logikanya ya, ketika kita menjual produk yang best seller, kita promoin, udah pasti produk best seller ini akan jauh lebih mudah untuk terjualnya. Bener ya? Sampai situ dulu, ketika produk best seller tersebut udah mulai dibeli sama buyer, nggak mungkin. Rata-rata buyer itu ketika beli produk, itu rata-rata tuh 1, 2, 3, dan 4. Rata-rata satu invoice itu bisa 2-4 barang lah, rata-rata ya teman-teman ya gue bilang ya. Jadi di sini menurut kalian apa nih poin plusnya? Kalian tahu, poin plusnya adalah ketika kalian sedang sepi, kalian menjual produk best seller, walaupun cuma satu nih yang kita fokusin, tapi dari best seller tersebut dia bisa membeli 2 barang, 3 barang, 4 barang yang berbeda-beda. Jadi kan lumayan banget nih, secara basket size kita meningkat, secara kita lagi sepi juga mendapatkan satu invoice banyak orderan, dan kita dapat ulasan juga dan bintang juga dari produk tersebut, dari invoice tersebut. Jadi kita bisa fokusin dulu, makanya gue bilang, dari produk best seller kita bikin voucher dan diskon di saat lagi seperti ini. Supaya ketika lagi sepi, setidaknya satu invoice bisa dapetin basket size yang besar dan quantity yang oke juga. Memang sih wajar banget kalau misalnya kalian adalah penjual, kalian adalah pembisnis online, kita kadang mikirin soal orderan yang banyak, omset yang besar, tapi gak selalu ngomongin soal omset dan orderan terus, teman-teman. Karena kita jualan online ini, kita nggak boleh kaku. Kalau kita kaku, ya aneh, teman-teman, karena ini bisnis digital. Digital itu tidak boleh kaku. Semakin lo kaku, itu semakin sulit lo untuk berkembang dan mengikuti arus perkembangan digital. Ingat ya, itu kuncinya. Kalau lo mau sukses dalam dunia bisnis digital, jangan kaku. Akhir dari gua, kalau misalnya kalian merasa itu masih kurang di toko kalian, ya udah, kalian jangan malas untuk membuat konten-konten yang bisa mendapatkan traffic ke toko kalian. Kalian bisa bikin konten di Instagram, kalian bisa bikin konten di YouTube, atau mungkin kalian bisa bikin konten di TikTok yang jauh lebih mudah karena tinggal record aja, habis itu masukin lagu, lalu itu kan tinggal record aja, masukin lagu, terus upload deh, selesai. Yang penting kalian dapetin traffic untuk datang ke toko kalian atau ke produk jualan kalian. Jangan lupa untuk namanya call to action ke e-commerce kalian, karena itu penting banget. Kalau misalnya kalian ketika buat video pecah tapi nggak ada call to action, ya buat apa? Pecah doang videonya tapi nggak ada yang tahu toko kalian apa,
produk jualan kalian belinya di mana mereka nggak tahu. Lalu banyak jalan teman-teman ya, udah gitu tidak ada yang instan, semua itu butuh proses. Kalau misalnya kalian ingat berdoa tapi tidak berusaha, ya udah hasilnya sama dengan nol. Jika kamu merasa toko kamu sepi, bertindaklah sebagaimana agar tokomu meningkat. Semoga video ini dapat membantu kalian dan menambah wawasan kalian, dan semoga ini bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan kalian atau permasalahan kalian saat ini ketika kalian menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang mau join grup Telegram gue silahkan join, linknya di deskripsi. Dan yang mau beli kelas online gue atau digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Mau nanya-nanya soal kelas offline gue atau jasa-jasa konsultan gue bisa ke nomor ini. Hanya untuk WA only, nggak bisa telepon, dan itu untuk jasa konsultan atau kelas offline aja teman-teman ya. Tidak ada hal-hal lain di dalam nomor tersebut. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton juga sampai di detik ini. Semoga membantu. Dan jangan lupa untuk nonton video-video gue yang lain. Semoga bermanfaat. Rio Gandhi, peace out.